Selamat siang anak-anak ibu semua 1191. Siang, Bu. Iya, apa kabarnya ini nak? Pastinya sehat kan semua? Sehat, Bu. Iya. Nah, tidak bosan-bosannya ya, ibu akan terus mengingatkan kepada kalian agar tetap melaksanakan protokol kesehatan. Apa itu? Menggunakan masker kemanapun saja kalian pergi, kemudian mencuci tangan, selanjutnya menjaga jarak. Oke, nah sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita menyiapkan diri kita nak dengan duduk siap untuk meningkatkan rasa nasionalisme di dalam diri kita. Ya, terima kasih anak-anak ibu. Dan sebelum kita lanjutkan, ibu minta kesediaan kalian untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini saya akan membawa doa secara agama Islam. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jirni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih Ririn. Oke anak-anak ibu tetap semangat ya. Nah sekarang kita masuk ke literasi untuk menambah wawasan kita semua. Karena dengan literasi akan membuka pikiran kita bahwa dengan literasi adalah gerbang dunia. Oke, ini Ibu share. Ibu share linknya. Di kolom chat. Silahkan diklik link yang Ibu kirim di kolom chat untuk kelompok Word. Ya. Kemudian ini link untuk kelompok Excel. Oke, Ibu berikan waktu selama 5 menit. Silahkan melaksanakan literasinya berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, linknya sudah Ibu bagi di kolom chat ya, Nak. Sudah? Oke, silahkan.
Oke. Waktu untuk literasi sudah selesai. Kemudian anak-anak Ibu silahkan isi link presensi kita. Silahkan isi link presensi kita yang sudah Ibu share di kolom chat. Oke. Iya. Untuk link presensinya boleh diisi sekarang ataupun nanti juga sudah bisa ya, Nak ya. Oke, untuk hari ini materi yang akan Ibu sampaikan itu bagaimana cara membuat tabel dengan menggunakan Microsoft Office. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, nih, yang pertama, melalui pengamatan video nantinya, bahan ajar dan diskusi, serta didik mampu mengidentifikasi ikon perangkat lunak Microsoft Office dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan praktikum, melihat media, presentasi, dan eksplorasi internet, peserta didik dapat membuat tabel pada Microsoft Office dengan kreatif dan inovatif. Oke, anak Ibu. Nah, dari materi dan tujuan pembelajaran, ada 2 pertanyaan ini yang mau Ibu berikan. Pertanyaan pertama, nah, aplikasi apa saja yang ada di Microsoft Office? Siapa yang bersedia menjawab? Silakan. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Armaya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Microsoft yang ada yaitu Excel, PowerPoint, dan Access. Terima kasih Bu. Iya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih kembali anak Ibu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua. Oke, pertanyaan kedua. Dari keempat aplikasi yang tadi sudah disebutkan, aplikasi mana yang bisa digunakan untuk membuat tabel? Ayo. Saya Bu. Oke, silakan aku. Terima kasih Bu. Izin menjawab dari pertanyaan Bu. Ya. Aplikasi yang membuat tabel itu adalah Word dan Excel. Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih Ibu, berikan aplaus untuk kalian ya. Oke anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut, ya ini pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kita mau laksanakan teknik stop. Kita mau buat relaksasi dulu untuk diri kita. Kalau komputer kita refresh kan? Nah, supaya makin segar, supaya pikiran kita semakin jernih, bisa semakin fokus, perasaan semakin tenang, ikuti instruksi dari Ibu. Oke? Nah, Ibu minta duduk sesantai dan serileks mungkin. Kemudian, pastikan kaki bertumpu kepada lantai. Oke, Nak? Kemudian, silahkan tutup matanya. Silahkan ditutup matanya, santai, rileks, dengarkan instruksi dari Ibu. Oke, tarik nafasnya perlahan-lahan. Tarik nafas perlahan-lahan, kemudian keluarkan perlahan-lahan. Oke, fokus. Tarik kembali nafasnya secara perlahan-lahan, Nak. Kemudian keluarkan juga secara perlahan-lahan. Nah, fokus sambil perhatikan pada saat kalian menarik nafas, kemudian mengeluarkan nafas. Perhatikan, rasakan gerakan pada tubuh kalian, terutama bagian perut. Lakukan kembali, tarik nafas. Kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Oke, anak-anak Ibu, silahkan buka matanya secara perlahan-lahan. Iya. Nah,
Apa yang sudah kalian rasakan setelah kita melakukan teknik stop? Lebih tenang, Bu. Iya, bagus sekali. Makin tenang ya. Jadi kita bisa makin fokus ya mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Oke, Nak? Nah, sekarang saatnya. Nah, karena pikiran kalian sudah jernih, hati kalian sudah tenang, Ibu mau tampilkan sebuah video pembelajaran untuk hari ini. Oke, kita lihat sebentar cara membuat tabel. Oke, apakah sudah terlihat di layar masing-masing, Nak? Sudah, Bu. Oke, perhatikan ya. Iya, perhatikan video tutorial yang Ibu Bagaimana tampilkan. cara membuat tabel di Microsoft Word? Untuk permulaan, kita akan belajar membuat tabel daftar nilai seperti berikut. Pertama yang perlu diperhatikan adalah jumlah kolom dan baris pada tabel. Kolom adalah tabel yang arahnya mendatar atau horizontal. Baris adalah tabel yang arahnya tegak atau vertikal. Dalam tutorial ini, kita akan membuat tabel 7 kolom dan 6 baris. Untuk membuat tabel, masuk ke Insert, Table, kemudian buatlah tabel 7 kali 6. Kalian juga bisa membuat tabel dengan memilih Insert Table. Tulis jumlah kolom di number of columns, yaitu 7. Tulis jumlah baris di number of rows, yaitu 6. Kemudian klik OK. Kolom pertama, kita isi nomor, kemudian sesuaikan lebarnya. Videonya masih jelas, Nak? Kolom kedua, nama siswa. Masih terlihat videonya? Kolom ketiga, jenis kelamin. Kita tulis saja L garis miring Jelas? T. Kolom Jelas, Bu. berikutnya, kita tulis nilai. Kemudian kita blok kolom nilai dan seterusnya. Kemudian pada layout, pilih Merge Cells untuk menyatukan tabel. Nah, di bawah nilai ini kita isikan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, sesuaikan lebar masing-masing. Sekarang merge cells vertikal untuk nomor, nama siswa, dan jenis kelamin. Sekarang kita buat rata tengah baik secara horizontal maupun vertikal. Blok semuanya dulu, kemudian pada layout, pilih Align Center. Berikutnya mengatur tebal border. Pada desain, border styles, pilih border single solid line yang tebal. Kalian bisa mengatur ukuran ketebalannya di sini. Klik border yang ingin dibuat tebal. Gerak untuk menebalkan border sekaligus. Ya. Oke, ini untuk Word. Dan untuk Excel,
Perhatikan. Apakah masih terlihat jelas, Nak, di layar masing-masing? Masih? Oke. Halo Ini guys, untuk Excel-nya. di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel. Untuk awal, kita akan belajar bagaimana membuat tabel seperti ini. Oke, sebelumnya kalian harus tahu mana baris dan mana kolom. Yang ada angkanya itu adalah baris. Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris kelima, dan seterusnya. Sedangkan yang huruf abjad adalah kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom E, dan seterusnya. Nah, kotak-kotak kecil yang ada di Excel disebut dengan sel. Sel ini adalah sel F5, yang artinya sel pada kolom F, garis kelima. Oke, singkatnya kita akan membuat tabel yang sama seperti yang di sebelah ini. Pertama, kita ketik dulu nomor, kemudian nama, jenis kelamin. Ini cukup kita tulis L garis miring P saja. Kemudian nilai. Nah, di sini ada 4 mata pelajarannya. Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA. Nah, jangan khawatir kalau tulisannya melebihi sel yang tersedia, karena langkah selanjutnya adalah menyesuaikan lebar kolom. Caranya dengan mengarahkan kursor di antara kolom-kolom ini sampai bentuk kursornya berubah tanda seperti ini. Kemudian tahan klik dan geser sesuai kebutuhan. Kita sesuaikan semua lebar kolomnya ya. Lalu sudah, blok 2 sel nomor ini secara vertikal, karena akan kita satukan. Caranya dengan memilih Merge and Center ini. Lakukan hal yang sama pada kolom nama dan jenis kelamin. Untuk kolom nilai ini juga sama. Bedanya kita blok secara horizontal, kemudian pilih Merge and Center. Nah, di sini kalau kita lihat posisi 3 sel ini perlu disesuaikan ke tengah secara vertikal. Caranya kita blok dulu sel-sel ini, kemudian pilih middle align. Nah, untuk mata pelajaran ini kita ketengahkan dulu dengan cara memilih center. Sekarang kita beri penomoran dulu pada kolom nomor ya. Cukup tulis nomor 1 dan 2 saja. Kemudian blok. Tarik pojok kanan bawah ini ke bawah sampai nomor yang diperlukan. Ini cukup kita buat 10 nomor saja. Berikutnya adalah mengatur border pada tabel. Pertama kita blok semua tabel, kemudian pilih tanda panah border ini. Ada banyak pilihan di sini. Misalnya kita pilih all borders. Hasilnya semuanya akan ada garis tepinya. Sekarang kita blok bagian yang ini saja. Kita ingin mengatur yang bagian bawahnya saja. Kita atur border lagi. Sekarang kita pilih bottom double border. Maka hasilnya seperti ini. Kita coba blok lagi. Sekarang kita pilih lagi yang thick bottom border. Oke. Nah, dari kedua video tutorial yang sudah Ibu tampilkan, Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Sebelum Ibu lanjut nanti menjelaskan. Silahkan, siapa yang bersedia memberikan pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Yeni Yunita Clara Barus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya izin bertanya, apa bedanya Microsoft Word dengan Microsoft Excel, Bu? Iya, terima kasih Yeni. Oke Nak, sebelum Ibu menjawab, mungkin ada ini teman-teman yang lain yang mau menjawab ini. Silakan, Ibu beri kesempatan. Silakan. Saya. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, Terima kasih atas kesempatan. Izin Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Yeni. Ya, Angie. Word untuk mengolah kata, Excel untuk mengolah angka. Terima kasih. Iya, bagus sekali. Kita beri aplaus untuk Angie dan Yeni. Iya, bagus sekali ya, Ibu. Nah, oke. Sekarang, tunggu ya.
setelah anak-anak Ibu memberikan pertanyaan dari hasil pengamatan terhadap kedua video tutorial, oke, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Microsoft Office Ibu pasti yakin ini, semuanya sudah familiar. Microsoft Office pastinya ada 4 ya. PowerPoint digunakan untuk presentasi, Access untuk mengolah database, Word untuk mengolah kata, Excel untuk mengolah angka. Nah, untuk membuat tabel itu pada umumnya digunakan Excel dan Word. Tidak susah ya. Kita sudah praktekkan itu bagaimana cara membuat tabel. Dan hari ini kita membuat tabel roster. Sebelum-sebelumnya kita sudah buat tabel sederhana. Oke, izin Ibu mau jelaskan dulu bagaimana cara seperti tadi di video tutorial kita. Ini contoh ya. Apakah sudah terlihat Nak di layar masing-masing? Sudah, Bu. Oke, ini dengan menggunakan Word ya. Yang pertama sekali tadi apa katanya? Yang kita harus buat? Ya, klik insert, kemudian pilih table. Ya Nak, selanjutnya insert table. Disinilah kita input berapa jumlah kolom dan berapa jumlah baris yang mau kita buat. Ya ini dia, kalau di Word harus kita hitung dulu berapa kolomnya, hitung dulu berapa barisnya. Beda kalau di Excel ya kan? Kalau di Excel tadi langsung bisa kita desain tabelnya ya Nak. Kalau di Excel tabelnya langsung bisa kita desain. Kalau di Word tidak, kita harus masukkan dulu berapa jumlah kolom, berapa jumlah baris. Buat misalnya number of columns-nya, jumlah kolomnya 5, number of rows-nya, jumlah barisnya kita buat 5 juga. Kemudian klik OK seperti ini. Nah, bagaimana cara menggabungkan beberapa kolom tadi seperti ini? Ini ya, contoh ini ya. Ini blok dia, klik kanan, pilih merge set. Nah, oke Nak, klik kanan lagi, ini untuk mengatur text direction. Misalnya Ibu buat tegak lurus, nomor. Nah, seperti ini ya. Apakah kelihatan ini? Jelas? Jelas, Bu. Nah, ini tegak lurus dia ya. Klik kanan lagi bagaimana mengatur teksnya supaya di tengah. Oke ya. Ini dia tadi kan text direction ya kan Nak. Oke. Kita pilih lagi. Di sini tadi ya. Ini blok ya. Klik kanan. Merge cell. Ya. Nah, ini dia di desain layout-nya. Ini setting untuk memberikan warna. Nah, contoh ya. Ini. Ya. Desain. Ini shading untuk memberikan warna. Contoh ini ya. Ada nanti text direction. Kemudian ada banyak ini. Mantap, ini muncul dia. Oke. Desain layout-nya di sini. Ini dia enak ya. Kita pilih ini untuk buat ke tengah. Paham ya? Kalau diklik kanan tidak ketemu pengaturan teksnya. Oke. Nah, ya ini di layout enak tadi ya. Desain layout. Dan bagaimana untuk di Excel? Contoh lagi ya, di Excel-nya seperti ini. Ini Ibu bilang tadi ya, kalau di Excel langsung bisa kita desain dia seperti ini kan? Nah, Ibu kasih dulu bordernya biar nampak langsung. Ini. Nah, contoh ini ya. Ini, kemudian merge center. Oke? Nah, sudah cukup jelas ya Nak ya? Bagaimana cara membuat tabel di Word ataupun di Excel. Oke, hasil Padlet yang sudah anak-anak Ibu isi. Oke. Hampir semua ya mengatakan senang ya Nak. Iya. Berarti tidak ada lagi yang merasa galau, gelisah, merana ya. Semangat semua ya. Semangat, Bu. Iya. Oke, anak Ibu. Setelah mengisi Padlet, Ibu minta waktu dan kesediaan kalian untuk berdiskusi di grup WhatsApp masing-masing. Silahkan berdiskusi.
Ya, Ibu minta semuanya aktif ya dalam berdiskusi. Ibu pantau ini ya, Nak ya, di grup kalian masing-masing. Oke, untuk grup Excel, oke, silakan. Grup Word. Ayo, Nak, grup Word. Ini kalian menjawab berdasarkan masing-masing kelompok ya. Pertanyaan yang ada di kelompok Word jawab dengan menggunakan Microsoft Word. Untuk kelompok Excel juga seperti itu, jawab pertanyaan dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, kelompok Word ini masih nomor 9 ini, soal nomor 9. Ayo, semangat. Ya, untuk Excel sudah ini nomor 9, nomor 8, nomor 7. Untuk kelompok Word. Oke, siapa yang bisa menjawab? Silakan jawab semua di situ. Semua anggota kelompoknya harus aktif. Ayo. Oke, mantap. Aktif semua ini ya. Kelompok Excel, kelompok Word aktif semua. Speakernya, Nak. Ya, bagus sekali ya, aktif semua ya. Oke. Ya. Oke, anak-anak Ibu, waktu diskusi kita sudah selesai. Ya. Semua kembali fokus ke Zoom kita. Oke. Ya. Silakan fokus ke Zoom kita. Oke, Ibu lihat kelompok Word dan Excel sangat aktif. Ya, mantap sekali. Nah, sekarang Ibu minta untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Untuk kelompok 1. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu membuat tabel menggunakan Microsoft Word. Ya. Izin men-share screen, Bu. Oke, silakan, Nak. Baik. Di dalam Microsoft Word, untuk menggabungkan beberapa sel, yaitu menggunakan merge cell. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Oke, silakan, Nak. Berikan masukan untuk kelompok 1. Iya, silakan Ayah Sinaga. Bagaimana memberi warna pada tabel itu? Terima kasih. Ya, ayo Kristi. Baik. Terima kasih. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Kristi. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Maya. Cara memberi warna pada tabel yaitu pertama klik tabel, kemudian klik desain, dan kemudian klik shading. Terima kasih. Iya. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Bagus sekali ya, Nak. Ya, sekarang Ibu minta untuk kelompok 2 silahkan presentasikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 hendak ingin mempresentasikan membuat tabel menggunakan Excel. Iya, silahkan. Izin share screen ya, Bu. Iya, silahkan, Nak. Kita lihat kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya.
Ini adalah hasil kami membuat tabel menggunakan Excel, Bu. Iya, bagus sekali. Dipersilahkan teman-teman yang hendak ingin bertanya. Oke, silakan. Siapa yang bersedia memberikan pertanyaan untuk kelompok 2? Izin bertanya, Bu. Oke, Nakku, silakan. Dailen. Bagaimana cara membuat bingkai pada tabel tersebut? Terima kasih, Bu. Oke, silakan. Kelompok 2. Izin menjawab dengan langsung memberi contoh ya, Bu. Ya. Pertama-tama kita blok baris dan kolom yang kita gunakan. Lalu kita klik ini, all borders. Kemudian kita menggunakan all borders. Kemudian kita blok lagi satu baris. Kemudian kita klik merge and center. Lalu kita klik merge and center. Dan ini hasilnya. Kita membuat bingkai dengan magic and center untuk menyatukan tabel-tabel yang hendak kita satukan. Oke, iya. Bagus sekali. Oke, Nakku. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Diana. Oke, stop share, Nak. Iya, kita berikan applause untuk kelompok 2. Ya, bagus sekali ya. Hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2 sangat mantap. Dan Ibu juga sangat bangga. Anak-anak Ibu sudah sangat familiar menggunakan tools ataupun ikon yang ada di Zoom. Mulut. Kalau Ibu tunjuk mulut, Telinga. telinga. Oke, siap? 1, 2, fokus ya. 1, 2, 3, ya. Hidung. Mulut. Mata. Hidung. Telinga. Mata. Mulut. Telinga. Hidung. Mulut. Mata. Hidung. Mulut. Telinga. Oke, kita beri applause untuk diri kita semua. Untuk kelas 11-nya 1, the best sekali. Ya. Oke. Ini dia evaluasi kita hari ini sambil anak-anak Ibu mengisi dari HP-nya juga bisa sambil memperhatikan ini. Oke, ini apa ini? Pada tahun berapa kan masuk office pertama? Kita gerakkan pesawatnya. Tahun berapa, Nak? 1990. Iya, 1990 benar. Kemudian ini, wah salah. Ini pertanyaannya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Apa jawabannya tadi untuk menggabungkan beberapa sel? Iya, ini dia. Oke, hati-hati menjawab ya. Sambil kalian isi. Kemudian apalagi? Wah, salah lagi. Aplikasi pengulah. Oke, tampilkan jawaban mulai lagi. Hati-hati ya dalam mengisi. Anak-anak Ibu tetap mengisi ya. Sambil memperhatikan. Nanti nilainya sudah langsung ada ya. Ini cara memberi warna pada tabel. Apa ini, Nak? Oke. Kemudian soal nomor 2, tombol yang untuk membatalkan perintah. Apa ini? Oke. Ini dia. Oke. Selanjutnya. Tahun berapa? Iya. Oke. Nah, waktu evaluasinya sudah selesai, anak-anak Ibu. Oke, dengarkan kembali, fokus ke Zoom kita. Ya, nah, sebagai tugas untuk tiap kelompok, ya sudah Ibu sampaikan di kelompok masing-masing ya, di kelompok Word dan Excel, ya, bahwasanya anak-anak Ibu harus membuat laporan bagaimana langkah-langkah membuat tabel roster tadi
Ya, yang Word dengan Word, yang Excel dengan Excel. Bentuk laporannya boleh berbentuk video, boleh berbentuk ya kan, boleh berbentuk laporan, ya bebas ya, sesuai dengan minat masing-masing. Kita berikan waktu selama 1 minggu. Jadi nanti pertemuan minggu depan tugasnya dikumpul ya nak. Oke? Iya. Nah, bagus sekali. Terima kasih ya. Kalian tetap aktif sampai saat ini. Nah, dari pembelajaran kita awal, pertengahan, sampai akhir, Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak Ibu untuk memberikan refleksi. Silahkan. Saya, Bu. Manfaat. Oke, silahkan Jistis ya. Terima kasih, Bu. Di sini saya semakin mudah menggunakan Zoom. Dan saya bisa mengerjakan tugas saya sesuai minat saya menggunakan Word. Terima kasih Jistis ya. Bagus sekali ya nak. Refleksi yang boleh didapat Jistis ya. Bahwa setelah pembelajaran berdiferensiasi ini, anak-anak Ibu mampu dan bisa belajar sesuai dengan minat masing-masing. Kebiasaan, kemudian kesiapannya, kemudian gaya belajarnya atau profilnya. Oke, untuk kesimpulan, ayo siapa yang bersedia? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Nak. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya. Di sini saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Pelajaran yang berdiferensiasi membuat saya semakin semangat belajar karena saya belajar sesuai dengan minat saya dan kesiapan belajar saya dan juga profil belajar saya. Dan dalam membuat tabel di Word atau Excel sama-sama menggunakan marga sel untuk menggabungkan beberapa kolom dan baris. Terima kasih, Bu. Iya, kesimpulan dan refleksi yang sangat luar biasa kita beri plus, nak. Untuk kedua teman kita, iya, bagus sekali. Oke, anak-anak Ibu, terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu semua. Ibu ingatkan kembali, silahkan nanti ya yang belum sempat mengisi presensi, isi presensinya. Kemudian Padletnya juga, bagi yang belum sempat juga tadi, silahkan isi Padletnya ya, nanti Ibu tunggu ya. Isi presensi, kemudian Padlet, ya karena selanjutnya evaluasinya yang tadi. Ya, silahkan selesaikan evaluasinya, boleh diulang-ulang sampai skornya tinggi. Ibu nggak batasi, ya sengaja Ibu buat seperti itu supaya nilai kalian tinggi. Iya, cari skor setinggi-tingginya. Evaluasi tadi ya. Oke, anak Ibu. Dan kemudian minggu depan apa yang harus dikumpul? Tugas. Iya, tugas laporannya ya, bisa berbentuk video, bebas. Sepakati dengan kelompok masing-masing. Apa ya, bisa berbentuk video, bisa berbentuk artikel ataupun poster dan bisa. Oke, sesuai dengan minat masing-masing. Nah, untuk materi minggu depan kita masuk ke pembelajaran Mailmers ya, membuat surat massal. Ya, Nak Ibu? Iya, tetap jaga kesehatan dan sebelum kita tutup silahkan bawa doa. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya membawakan secara Kristen Protestan. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta di kursi kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami anak-anak-Mu sampai saat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu, karena Engkau memberkati kami anak-anak-Mu selama belajar daring ini. Kiranya Tuhan apa yang kami pelajari barusan dapat kami menerapkannya dalam kehidupan kami dan dapat kami mempelajarinya untuk nanti menggapai cita-cita kami ke depan. Bapak, begitu juga dengan guru kami yang mengajar kami, kiranya Engkau selalu memberkati dia, Engkau memberi dia kesabaran agar dia sabar mendidik kami anak-anaknya. Bapak, banyak salah dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan Engkau yang mengampuninya agar kami layak disebut anak-anak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak Ibu. Pastinya tetap jaga kesehatan ya. Rajin belajar. Kita bertemu minggu depan. Terima kasih. Dadah, salam sehat, salam bahagia. Salam sehat Ibu. Oke.
Terima kasih. Kasih anak-anak ibu semua.